Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan yaitu mengenai materi tentang sifat-sifat urutan dari R atau aksioma urutan. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu Rolipah sebagai pemateri pertama, Dina Rosa Yuniar sebagai pemateri ketiga, dan Ahmad Raka sebagai pemateri kedua. Langsung saja ke pemateri pertama, dipersilakan ya. Rolipah dengan NIM 2381050038. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat urutan dari R, aksioma atau kita bisa sebut aksioma urutan. Langsung saja ke definisi 3.1. Sifat urutan menjelaskan kepositifan dan pertidaksamaan. Jadi dalam sifat urutan ini kita akan menjelaskan tentang kepositifan dan pertidaksamaan di antara bilangan-bilangan real, di mana terdapat himpunan bagian P himpunan R yang disebut dengan himpunan bilangan-bilangan positif yang memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, jika A, B anggota P, maka A ditambah B anggota P. Jadi saat kita mempunyai dua bilangan positif yaitu A dan B, saat kedua bilangan positif tersebut dijumlahkan, hasil dari penjumlahan dua bilangan positif tersebut juga merupakan bilangan positif yang dimana dinamakan sebagai sifat tertutup pada operasi penjumlahan. Yang kedua, jika A, B anggota P, maka A dikali B anggota P. Menurut sifat yang kedua, jika kita mempunyai dua buah bilangan bilangan positif, maka saat kedua bilangan positif itu dikalikan, akan menghasilkan bilangan positif juga. Sifat ini termasuk sifat dari sifat tertutup pada operasi perkalian. Yang ketiga, jika A anggota R, maka berlaku satu dan hanya satu dari ketiga kemungkinan berikut, yaitu A anggota P, A sama dengan 0, negatif A anggota P. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa negatif A itu termasuk dari anggota P? Kita lihat bahwa di sini adalah A itu sebagai anggota real, di mana A ini bisa memuat tiga kemungkinan dalam bilangan real, yaitu A itu termasuk bilangan positif, real positif, A itu termasuk bilangan real negatif, atau A itu bisa sama dengan 0. Dalam kasus ini, negatif A anggota P, maka A itu bilangan real negatif. Jadi saat negatif A bilangan negatif, yaitu negatif A anggota dari P. Dan tiga kemungkinan tersebut dinamakan sebagai sifat trikotomi. Sifat trikotomi itu sifat yang membagi R ke dalam tiga jenis elemen yang berbeda. Hal ini menjelaskan bahwa himpunan semua elemen A negatif A untuk setiap A yang merupakan anggota himpunan P dari bilangan real negatif tidak mempunyai elemen yang sama dengan himpunan bilangan real positif. Lebih lanjutnya, R merupakan gabungan tiga himpunan yang saling asing tersebut, yaitu R sama dengan P gabungan himpunan semua elemen negatif A untuk setiap A yang merupakan anggota himpunan P gabungan himpunan bilangan 0. Lanjut ke definisi 3.2. Jadi dari pengertian tersebut selanjutnya didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, jika A anggota P ditulis A lebih dari 0 dan dikatakan A merupakan bilangan real positif. Yang kedua, jika A anggota P gabungan himpunan 0 ditulis A lebih besar atau sama dengan 0 dan dikatakan A merupakan bilangan real tak negatif atau bisa kita sebut juga non-negatif. Yang ketiga, jika negatif A anggota P ditulis A kurang dari 0 dan dikatakan A merupakan bilangan real negatif. Yang keempat, jika negatif A anggota P gabungan himpunan bilangan 0 ditulis A lebih besar dari atau sama dengan 0 dan dikatakan A merupakan bilangan real tak positif atau non-positif.
Lanjut ke definisi 3.3. Misalkan di sini terdapat dua bilangan real yang kita misalkan sebagai A dan B. Jika definisi yang pertama, jika A dikurangi B, maka A lebih dari B atau B kurang dari A. Yang kedua, jika A dikurangi B, anggota P gabungan bilangan 0, maka A lebih dari atau sama dengan B, atau B kurang dari atau sama dengan A. Jika A negatif, buka kurung A dikurangi B tutup kurung anggota P, maka A kurang dari B atau B lebih dari A. Jika negatif, buka kurung A dikurangi B tutup kurung anggota P gabungan himpunan 0, maka A kurang dari atau sama dengan B atau B lebih dari atau sama dengan A. Selanjutnya kita langsung lanjut ke teorema, yaitu teorema 3.4. Jadi, jika diberikan sembarang A, B, C anggota bilangan real, yaitu yang pertama, jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Yang kedua, jika A lebih dari sama atau sama dengan B dan B lebih dari atau sama dengan C, maka A sama dengan B. Yang ketiga, jika A lebih dari B, maka A ditambah C lebih dari B ditambah C. Oke, jadi kita buktikan saja teorema yang pertama. Jika A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A lebih besar dari C. Jadi, jika A lebih besar dari B, maka kemungkinan yang terjadi A dikurangi B anggota P, atau A dikurangi B lebih besar dari 0. Dan jika B lebih besar dari C, maka kemungkinannya B dikurangi C anggota P atau B dikurangi C lebih besar dari 0. Dan berdasarkan aksioma urutan, yaitu sifat tertutup pada operasi penjumlahan, menyatakan negatif A dikurangi B tutup kurung ditambah buka kurung B dikurangi C tutup kurung lebih besar dari 0 ditambah 0. Oke, selanjutnya kita asosiatifkan atau kita kelompokkan B ini, dan selanjutnya kita gunakan sifat identitas. Selanjutnya kita gunakan sifat inverse. Jadi B dikurangi B itu menurut sifat inverse sama dengan 0. Jadi menyatakan buka kurung A ditambah 0 dikurangi C tutup kurung lebih besar dari 0. Selanjutnya menurut sifat identitas menyatakan A dikurangi C lebih besar dari 0. Maka terbukti bahwa A lebih besar dari C. Selanjutnya kita lanjut ke pembuktian yang kedua, yang menyatakan jika A lebih besar dari atau sama dengan B dan B lebih besar dari atau sama dengan C, maka A sama dengan B. Jadi kita gunakan pengandaian. Andaikan A tidak sama dengan B diperoleh, maka A dikurangi B anggota P, atau B dikurangi A anggota P, di mana A lebih besar dari B atau B lebih besar dari A. Tentu hal ini kontradiksi dengan yang diketahui. Jadi haruslah A itu sama dengan B. Selanjutnya kita buktikan teorema yang ketiga, yaitu yang menyatakan jika A lebih besar dari B, maka A ditambah C lebih besar dari B ditambah C. Saat A lebih besar dari B dan B lebih besar dari C, maka A dikurangi B anggota P, atau A dikurangi B lebih besar dari 0. Jadi tambahkan kedua ruas dengan 0. Ini A dikurangi B sama dengan 0. Lebih besar dari 0. Selanjutnya kita gunakan sifat
identitas, kita tambahkan C, lalu kita gunakan sifat inverse. 0 ini kan sama dengan C dikurangi C kan. Jadi pernyataannya A dikurangi B ditambah C ditambah buka kurung negatif C lebih besar dari 0. Terus kita asosiatifkan. Jadinya pernyataannya buka kurung A ditambah C tutup kurung dikurangi buka kurung B ditambah C tutup kurung lebih besar dari 0. Yang menghasilkan bahwa A ditambah C lebih besar dari B ditambah C, maka sifat ini terbukti. Baik, di sini saya Ahmad Rehan dengan NIM 23810500054. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang teorema 3.5. Selanjutnya yaitu teorema 3.5. Yang pertama itu jika A tidak sama dengan 0 dalam bilangan R atau real, maka A kuadrat lebih dari 0. Yang kedua itu 1 lebih dari 0. Yang ketiga yaitu jika N kecil anggota dari bilangan N besar atau bilangan asli, maka N kecil lebih dari 0. Bukti yang pertama itu jika A tidak sama dengan 0 anggota bilangan R atau real, maka A kuadrat lebih dari 0. Karena A tidak sama dengan 0, maka A anggota dari bilangan P atau min A anggota dari bilangan P. Berdasarkan aksioma A kuadrat sama dengan A dikali A dalam anggota bilangan P, berdasarkan teorema A kuadrat sama dengan negatif A dikali negatif A dari anggota bilangan P. Jadi sehingga diperoleh teorema yang pertama itu terbukti. Selanjutnya itu pembuktian yang kedua itu kita ambil teorema dari yang pertama juga karena A tidak sama dengan 0. Jadi kita ambil itu 1, hanya kan 1 itu lebih dari 0. Terus satunya itu dikuadratkan, 1 kuadratnya itu kan 1. Karena 1 itu termasuk ke bilangan positif itu jadi teorema pembuktian yang kedua itu terbukti ya. Selanjutnya itu yang ketiga, kita teoremanya kan jika N kecil dari anggota bilangan N besar atau bilangan asli itu, maka N kecil lebih dari 0. Karena N kapital kan bilangan asli, jadi bilangan asli kan dimulai dari 1 sampai seterusnya yang positif. Kan pembuktiannya itu bisa kita lihat dari hasil dari pemecahan penjumlahannya. Di sini kan misalnya ada 2 sama dengan 1 tambah 1. Karena 1 tambah 1 kan itu sama-sama positif. Terus juga yang 3 sama dengan 2 tambah 1 kan 2 tambah 1 juga positif. Sehingga dapat dibuktikan bahwa setiap bilangan asli merupakan bilangan positif. Jadi terbukti N lebih dari 0. Selanjutnya itu teorema 3.6. Misalkan A, B, C, D anggota bilangan R. Yang pertama, jika A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A ditambah C lebih dari B ditambah D. Jika A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka A dikali C lebih dari B dikali C. Jika A lebih daripada B dan C kurang dari 0, maka A dikali C kurang dari B dikali C. Terus yang selanjutnya, jika A lebih dari 0, maka 1 per A lebih daripada 0. Dan yang terakhir atau yang kelima, jika A kurang dari 0, maka 1 per A kurang dari 0. Langsung saja ke pembuktian. Yang pertama itu menurut teorema yang pertama sama aja kayak karena A lebih dari B dan C lebih dari D, maka A dikurangi B anggota dari P dan C dikurangi D anggota dari bilangan P. Berdasarkan aksioma urutan, A dikurangi B ditambah C dikurangi D sama dengan A ditambah C dikurangi B tambah D anggota dari bilangan P. Jadi A ditambah C lebih dari B ditambah D itu terbukti sesuai dengan teorema yang pertama. Terus yang kedua itu karena A lebih dari B dan C lebih dari 0, maka A dikurangi B anggota dari bilangan P dan C anggota bilangan P juga. Berdasarkan sifat distributif,
A dikurangi B dikali C itu sama dengan A dikali C dikurangi B dikali C anggota dari bilangan P. Jadi AC lebih dari BC itu terbukti sama dengan kayak teorema yang kedua. Selanjutnya itu yang ketiga, menurut teorema yang ketiga juga. Jadi di sini pembuktiannya karena A lebih dari B dan C kurang dari 0, maka A dikurangi B anggota dari bilangan P dan C anggota dari bilangan P berdasarkan sifat distributif. A dikali B dikali A dikurangi B dikali min C sama dengan min A dikali C, maksudnya negatif A dikali C ditambah B dikali C anggota dari bilangan P. Jadi AC itu kurang dari BC, jadi terbukti juga sama seperti teorema yang ketiganya juga. Selanjutnya itu yang keempat, karena A kurang dari 0, maka berdasarkan sifat trikotomi A tidak sama dengan 0 memiliki atau dimiliki 1 per A. Jika 1 per A sama dengan 0, maka 1 sama dengan 1 dikali 1 per A sama dengan 0. Itu kontradiksi. Terus jika 1 per A kurang dari 0, maka 1 sama dengan A dikali 1 per A kurang dari 0. Itu juga kontradiksi. Jadi haruslah 1 per A itu kurang dari 0, maka terbukti untuk teorema yang keempat. Dan untuk yang terakhir itu pembuktiannya karena A kurang dari 0, maka berdasarkan sifat trikotomi negatif A tidak sama dengan 0 memiliki atau dimiliki 1 per A ada. Jika 1 per A sama dengan 0, maka negatif 1 sama dengan negatif A dikali 1 per A sama dengan 0, itu kontradiksi. Lalu jika 1 per A lebih dari 0, maka negatif 1 sama dengan negatif A dikali 1 per A itu kurang dari 0, yaitu kontradiksi juga. Jadi haruslah 1 per A itu kurang dari 0, sama seperti teorema yang kelima juga. Teorema 3.7, jika A lebih dari B, maka A lebih dari di tengah-tengah A dan B. Bisa kita tulis 1/2 atau setengah dari penjumlahan A dan B. Jadi ujung sama ujung dengan ujung dengan ujung bisa kita bagi atau dibagi 2 atau 1/2. Langsung ke pembuktiannya, karena A lebih dari B, maka kita bisa jumlahkan masing-masing ruasnya dengan A. Maka kita dapatkan A plus A lebih dari A plus B. Kita pakai biimplikasi karena kedua ruas ini mendapatkan perlakuannya atau ada proses penguraiannya. A plus B maka 2A, A plus B tetaplah A plus B. Kemudian ketika 2A lebih dari A plus B, maka A lebih dari 1/2 A plus B. Untuk pernyataan yang pertama. Jadi dua ruas itu kita kalikan setengah maka mendapatkan hasil sementara pernyataan yang satu. Maka kita di sini bisa membuktikan setengahnya. Langsung kedemikian juga dengan alasan tak sama ditambahkan A plus B berbeda dengan yang tadi A plus A. Jadi A plus B lebih dari B plus B, maka A plus B lebih dari 2B. Dengan cara yang sama kita kalikan kedua ruas masing-masing dengan setengah, maka didapatlah 1/2 atau setengah dari A plus B lebih dari B. Pernyataan kedua. Maka bisa kita sambungkan menjadi A lebih dari 1/2 atau setengah A plus B lebih dari B. Terbukti ya di sini sesuai dengan teorema 3.7 ini. Teorema 3.8, jika AB lebih dari 0, maka A lebih dari 0 dan B lebih dari 0 atau A kurang dari 0 dan B kurang dari 0. Perhatikan di sini kalimatnya, jika ada kata dan karena mereka itu pasangan, kalau ada kata tahu itu kemungkinan yang berbeda. Jadi kalau perkalian AB itu positif, maka variabel A positif dan variabel B positif, atau
pilihannya atau pilihannya negatif dengan negatif gitu. Langsung ke pembuktiannya. Untuk pernyataan awal berawal jika maka awal itu pembuktiannya menggunakan kata karena gitu. AB lebih dari 0 maka positif. A tak 0 dan B tak 0. Maka menurut sifat trikonomi ada dua kemungkinan, yaitu lebih dari atau kurang dari. Jika A lebih dari 0 maka 1 per A lebih dari 0 sehingga diperoleh nilai B menurut sifat aljabar. B itu sama dengan 1 dikali B, satunya itu sebagai medium untuk menghasilkan nilai A, maka 1 itu nilainya 1 per A dikali A. Kemudian asosiatif 1 per A dikali AB. Nah, ini 1 per A lebih dari 0, selanjutnya AB-nya dari diketahui AB lebih dari 0 positif atau lebih dari 0. Maka hasilnya adalah lebih dari 0 positif. Positif kali positif hasilnya adalah positif. Jadi kesimpulannya terbukti kalau A lebih dari 0 dan B lebih dari 0. Lalu sekarang jika A kurang dari 0 maka 1 per A kurang dari 0 seperti teorema sebelumnya, yaitu 3.6 dengan cara yang sama diperoleh nilai A kurang dari 0 karena seper A-nya kurang dari 0 atau negatif. AB-nya lebih dari 0 positif. Jadi negatif dikali positif, maka ini kurang dari 0. Jadi terbukti jika A kurang dari 0, maka B kurang dari 0. Jadi itu pembuktiannya dari teorema 3.8. Teorema 3.9 untuk setiap X anggota sistem bilangan asli. Dengan syarat dia lebih besar dari min 1, maka dijamin di sini 1 plus X pangkat N lebih besar atau sama dengan 1 plus NX. Maka ini berlaku untuk setiap bilangan asli. Kita akan coba buktikan menggunakan induksi matematika. Langkah pertama kita buktikan pernyataan 1 untuk N sama dengan 1. Diperoleh bahwa 1 plus X pangkat 1 sama dengan 1 tambah 1 dikali X. Sehingga benar bahwa 1 plus X pangkat 1 karena ini sama dengan dan tadi lebih dari atau sama dengan tetap berlaku. 1 plus X pangkat 1 lebih dari sama dengan 1 plus 1 dikali X. Sekarang diasumsikan benar untuk N sama dengan K, yang artinya kita peroleh asumsi benar bahwa 1 plus X pangkat K lebih dari atau sama dengan 1 ditambah KX. Namun yang ketiga, kita harus buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi untuk N plus K ini harus terbukti benar gitu. Coba jadi di sini kita berlaku 1 ditambah X pangkat K plus 1 sama dengan 1 plus X pangkat K plus 1 tambah X. Lalu kemudian menurut asumsi 1 plus X pangkat K lebih dari 1 plus KX. Jadi di sini lebih besar atau sama dengan 1. Kita ekspansi menjadi 1 kemudian ditambah menjadi KX plus X plus KX pangkat 2. Kemudian kita bisa tulis 1 plus K plus 1X ditambah KX pangkat 2. Selalu kita ingat bahwa bentuk kuadrat selalu positif dan K bilangan asli positif, maka lebih dari sama dengan 1
plus K ditambah KS ditambah KX pangkat 2. Maka terbukti 1 ditambah X pangkatnya sehingga benar untuk N sama dengan K plus K ditambah 1. Dapat disimpulkan sehingga benar untuk dapat disimpulkan bahwa untuk setiap N hal tersebut benar bahwa 1 ditambah X pangkat N lebih dari atau sama dengan 1 ditambah NX. Baik, mungkin cukup sekian materi dari kelompok kami yang bisa kami jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.